Jadi gini, Apa tuh? di Kamboja dan Myanmar itu kan ada namanya crime factory. Crime factory, Ya, pabrik. jadi pabrik kejahatan lah. Jadi di sana kayak contoh, nggak ya kan kita ini kan ya kayak pahlawan tanpa tanda jasa gitu loh. Iya. Kalau nggak ada gua itu perusahaan kartu kredit udah bangkrut kemakan pay letter. Pak, saya nggak bisa nih, saya permintaan ada 100 juta, uang saya cuma 30, berarti kan happy problem. Di saat itu lalu bisa pakai. Betul. Tapi kalau Pak, bisnis saya sepi, saya kurang modal, matamu. Bro, gue mau tanya, ini agak tragis. Yes. Cerita paling sedih apa yang lu pernah temui terkait investasi bodong nih? Cerita paling sedih itu ya pasti bunuh diri paling banyak ya. Lu pernah ketemu? Hah? Pernah ketemu ada? Ada. Jadi permanen dong kita nih. Permanen. Jadi kadang-kadang makanya banyak juga kasus-kasus investasi. Orang bilangnya investasi bodong ya. Mungkin dunia asuransi, dunia apa yang legal-legal ya. Gue gak sebut merek. Truly adalah kadang-kadang gini. Di Indonesia ini bisnis yang benar pun kalau kita nggak ada setoran Terpaksa. bisa jadi masalah. Iya, jadi bukan karena kita mau ya. Iya, Tapi terpaksa mereka ikut permainan itu. Karena kalau nggak diperkarain. diperkarain, dicari-cari. Ini terus story gue udah pernah ngalamin nih saya, tapi nggak mau cerita gue. Aduh. Oke, jadi ngeri ya. Ya memang dunia seperti itulah. Jadi lu bergerak di dunia yang lu berjalan di pinggir-pinggir jurang nih. Iya, pinggir-pinggir julang. Sebenarnya lah, ya. begitu tuh. Cuma kan begini, kan kalau prinsip gua adalah ya apa yang gua tahu ya kalau ini bisa menjadi bermanfaat bagi masyarakat ya nggak apa-apa gitu loh. Cara lu mitigasi itu gimana? Karena gue yakin lu sering banyak teror lah. Iya. Bukan lagi somasi lah. Menurut gue level lu udah kayak Jadi gini, yang gua tahu ya, penipu dan penjahat itu dua mental yang berbeda. Gua kalau hajar dengan penipu, scammer, mereka itu nggak berani kok, nggak sampai teror apa. Beda kalau gua istilahnya gua berantas, istilahnya gua speak up tentang masalah kayak judi online, narkoba, itu kita berhadapan dengan penjahat. itu organisasi tuh. Itu beda kasus. Yes. Itu harus agak hati-hati. Itu agak hati-hati. Kita nggak bisa ngomong person in person ya, habis itu hilang kita. Tapi kalau kita sama penipu itu pengecut. All investasi bodong itu adalah orang-orang pengecut. Bukan dia, kalau dia berani dia jadi penjahat. Jadi levelnya itu kayak setengah jahat. Oh, ikan terinya ya. Dia masih nanggung-nanggung. Nanggung-nanggung. Itu nggak enak tuh yang nanggung-nanggung tuh. Nah jadi kalau gue kan prinsipnya satu gue secara historis tidak ada masalah. Ya jejak digital gue bersih. Ya gue nggak ada masalah apa-apa. Ya aman-aman aja gitu loh. Kecuali gue punya aib ya. Karena kan dibongkar-bongkar semua kan. Begitu kita masalah kan kita diserang busir kan dibongkar kejelekan-kejelekan kita. Ya. Iya, digali. Tapi udah kebal lah dengan itu. Apa? Lu udah kebal lah. Udah kebal lah. Karena kan prinsipnya satu ya. Terlepas apapun bisnis kita, selama kita tidak ada korban kan tidak ada masalah. Gue dianggap penipu, ya kan? Korbannya siapa? Kalau nggak ada. Nah, kalau lu tadi sempat ngomong pinjol sama investasi bodong. Yes. Tapi sebelumnya itu berangkat dari kartu kredit. Nah, ini yang gue paling penasaran. Karena kan kartu kredit itu bunganya gede. Ini kita ngomong paling dasar dulu. Iya. Gue ngomongin dasarnya. Karena ini dasar dari semua yang lu lakukan di sini. Pakai utang kartu kredit untuk cover kartu kredit gitu ya? Maksudnya gimana sih? Enggak, jadi gini. Kalau gue ngajarin orang untuk kartu kredit, sebentar. Kita break dulu. Iya. Break dulu. Oke. Ada berita baru? Ada berita baru? Ini apa dalam rangka utang pay letternya Indonesia itu udah tembus 6 triliun per Maret 2024 kemarin, Pak. 6 triliun per Maret 2024. 24 kemarin utang pay letter masyarakat Indonesia. Oke. Ya. Utang di pay letter tembus 6 triliun per Maret. Ini masalah kan nih, Bro? Buy now pay later. Buy now pay later itu kan ya masalah bagi yang nggak bisa bayar ya. Iya. Dan again ini bukan lagi bodong-bodongan ya. Ini kan kesepakatan di awal aja kalau lu memang nggak mau pay later, ya bayar cash lah. Ini beda ya dengan pinjol ya. Pinjol tuh cair duit. Kalau pay later itu kan dia beli barang langsung dirubah cicilan, membypass kartu kredit. Kalau pinjol kan dia request cair dalam duit bentuk cash. dan bentuk cash. Kalau pay later kan dia barang kemudian rubah. Nah cuman kan ini yang bikin orang miskin tuh. Kenapa? Ya kan kebiasaan pay letter nggak bisa sempat nabung. Bedanya sama kartu kredit apa? Sama dong. Kan buy now juga bayarnya pay later. Nah, kartu kredit itu gua ngajarin orang, kartu kredit itu ada dua sisi. Satu sebagai
modal. Oke. Yang nomor 2 sebagai standby loan, dana cadangan. Kayak gue punya kartu kredit 2 miliar, yang gue pakai cuma GoPay. Oke. Yang 1,5 M ini gue jadikan dana cadangan. Kalau peluang bisnis ada yang bagus, gue masuk. Oh, I see. Selalu ada standby cash lah intinya ada di situ standby lah. cash. Kalau ada kendala, misalnya mungkin ada pencairan yang kurang apa segala, ini gue pakai. Kalau enggak ya gue standbyin aja. Oh, berarti maksudnya ini konsepnya kan bunga kartu kredit kalau nggak salah 12% ya? 20 ya? 20%? Enggak, 20%. Tapi kan kita bisa, istilahnya kita bisa pakai kalau di Indonesia ya 2,5% per bulan deh kita kenanya deh. 2,5% per bulan. Oh, artinya lu akan putar itu ke bisnis yang bisa generate lebih dari itu. Lebih dari itu. Oke, I see. Menarik nih konsepnya nih. Jadi lu beneran puter duit pakai duit kartu kredit. Jadi lu berbisnis pakai duit bank itu. Iya. Jadi kan kalau gua kan bisnis kan simpel ya. Gua kan bedain ya, bikin pabrik, bikin ini sama UKM ya. Iya. Gua kan prinsipnya gini, simpel. Di kartu kredit itu 2,5%. Gua modal 1 miliar. Berarti tiap bulan gua harus bagi 25 juta per bulan. Nah, sekarang lihat, kalau gua bikin 1 miliar, gua bisa menghasilin 25 juta enggak? Di atas itu. Kalau bisa ya gue jalanin, kalau enggak ya enggak. Udah gitu aja. Kenapa masih pakai kartu kredit bro? Kenapa enggak ambil kredit produktif, kredit? Kan harus KKM. pakai jaminan. I see. Kita kan awalnya tidak ada jaminan. Itulah karena mereka mindsetnya kebanyakan penipu nih. Jadinya banyak persyaratan ribet-ribet itu ya. Akibatnya pengusaha terpaksa harus ambil kartu kredit yang bunganya sebenarnya gede banget, 20%. Tapi sebenarnya kartu kredit kalau kita ngerti caranya bisa murah. Ada caranya? Ada. Beberapa bank itu ada produk yang kayak contoh BRI. Kemarin gue dapet tuh BRI cicilan 12 bulan 0%. Yang bener nih? Iya. 0%. 0%, cuman bayar kadang 0%, kadang cuman bayar 100 ribu. Karena lu prioritas kali. Enggak. Ada promo-promo terutama bank merah, asal tahu. Dan itulah keahlian lu. Iya. Untuk tahu mana yang punya promo apa, produk apa. Jadi kartu kredit inilah backbone kita buat bisnis ini. Jadi jadi gini, gue menjadikan kartu kredit itu sebagai kayak angel investor. Ya, sekarang kan begini. Lu punya investor, gue punya investor namanya Visa dan Mastercard. Ya. Orang bule dia investor nih. Nah, gue punya investor 2 miliar. Lu kalau nggak pakai, kita nggak ada kewajiban untuk ngasih dia bunga. Baru kalau kita pakai, baru bayar. Enak kan? Kan nggak ada investor yang kayak begitu, bos. Kalau lu investor kan, udah gue kasih 5 miliar jebret. Ya lu harus bayar ya dari 5 miliar tuh pakai nggak dipakai. Ya, atau kalau di-convert dalam bentuk saham lebih enak sih. Lebih enak lu saham ya. Saham. Itu betul sih. Oke. Jadi kalau berbicara kartu kredit itu tergantung ya. Kalau orang untuk pemula, kita punya satu formula untuk menjadikan ini sebagai modal awal. Karena kan kalau kartu kredit itu sekarang gini kan, kita ngomong nyari kartu kredit 200 juta. Sekarang orang nggak punya jaminan apa segala, kemana sih mau cari 200 juta? The one and only cara pakai kartu kredit itu bisa. Nah, tapi kalau orang yang untuk udah settle, jadikanlah kartu kredit sebagai cadangan terakhir, komcatnya. Jadi lu mungkin ada dana investor, ada dana RK. Nanti kalau udah habis, ini ada dana kartu kreditnya. Kalau lu punya dana cadangan banyak itu kan enak gitu loh. Enak. Oh, gue seneng nih. Berarti dari tadi nih gue denger konsepnya, either dari dana cadangan atau buat diputar bisnis ya, kartu kredit. Satu hal yang gak pernah di-mention, kartu kredit ternyata tidak digunakan untuk hal yang konsumtif. Ya. Ini pembeda lu nih. Beda. Loh, gue tuh termasuk orang yang mempunyai standar ganda. Apa bro? Kalau gue belanja, gue kemana-mana gak pernah bawa kartu kredit. Gue bayar cash. Gua karena anti, apa? Konsumtif, anti kartu kredit. Rugi soalnya. Ya, gue punya cash, ngapain gue punya utang? Hanya utang hanya untuk hal yang produktif. Tapi kalau gue untuk produktif, ya gue kalkulasi, masuk gue pakai. Lu unik nih. Ini master kartu kredit. Ternyata lu jangan ketipu ya. Banyak orang Indonesia itu kartu kredit malah dipakai beli yang aneh-aneh. Ya itu. Gonta-ganti handphone baru, sepatu baru segala macem. Padahal kalau dipakai hal yang produktif gini malah lebih bagus sih. Bagus. Jadi kadang-kadang gini, banyak orang yang, Pak, saya punya kartu kredit banyak, nggak diapa-apain. Nggak apa-apa. Justru itu bagus karena itu adalah dana cadangan. Kita nggak tahu loh sewaktu-waktu. Kebanyakan orang Indonesia kan gini. Orang Indonesia itu kalau kepepet baru nyari. Iya. Makanya kan istilahnya kan kebanjiran dulu baru cari payung. Kalau gue dengan kartu kredit adalah gue ngajarin mereka carilah payung sebelum musim hujan.
Jadikan kartu kredit itu banyak lo, baik lo pemain saham apa segala. Kalau lo punya dana cadangan 1 miliar 2 miliar ya nggak kepake nggak apa-apa. Hidup lo akan jauh lebih tenang daripada lo nggak punya dana cadangan. Iya sih, Nah, betul. ketika hidup lo lebih tenang, lo akan pinter. Karena ketika lo nggak tenang, emosi lo akan meningkat. Oh, ini kayak investasi nih. Nah, ketika emosimu meningkat, IQ-mu turun, kan begitu tuh. Karena membuat keputusan berdasarkan emosi. Nah, Nggak ada kalkulasi. Karena udah pusing, gawat nih gitu kan. Kalau udah emosi kan benar jadi salah, salah jadi benar. Karena kan gue sebagai pebisnis ya, gue ngomong teori itu cuma 20%, 80% tuh is all psikologis. Dan bagaimana lu bisa menjaga psikologis lu ketika lu punya duit banyak? Iya. Ini realita nih kemarin habis kita RUPS tuh. Ketemu kakek-kakek dia pedagang sebuah saham. Dia nyangkut di situ ada 60-an miliar udah 10 tahun lebih di situ. Terus dia bilang dia ngajarin sama kameramen kita. Lu tahu nggak investasi saham itu tentang apa? Mental. Jadi psikologis. Nyalinya tinggi nih orang nih. Bertahan gitu loh. Karena memang banyak orang panik-panik jadi baru turun 3% dia jual. Giliran naik 5%, wah, gue beli nih. Artinya beli di tinggi, jual di bawah. Beli tinggi jual, kapan untung ya? Harus punya mental tuh. Ini bener nih, psikologis lebih ke situ sih. Nah, bagaimana caranya mempunyai psikologis yang bagus? Ya gimana? Rame-rame, punya komunitas. Jadi nggak semua resiko kita serap ya. Iya, makanya kan gue itu kan punya kelas workshop Credit Card Revolution. Itu sebenarnya tujuannya gue ngumpulin orang-orang yang punya utang gitu kan. Karena apa? Kadang-kadang orang punya utang itu masalah bukan seberapa besar utang lo ya. Tapi masalahnya adalah ketika lo punya masalah, lo mau curhat sama siapa? Lu mau curhat sama teman pengajian menjadi masalah kan? Lu curhat sama tetangga jadi masalah. Sama istri jadi ribut kan? Lu perlu lawan, lu perlu sparring komunitas yang sama-sama ngerti dan punya pengalaman. Punya pengalaman di situ. Makanya kan gue bikin kayak kelas itu sebenarnya gue ngumpulin mereka-mereka ini kan. Karena kan prinsipnya adalah apa? Ketakutan terjadi karena kita sendiri. Ketakutan terjadi karena kita sendiri. Ya kayak contoh nih ya kan. Ketika kita berjalan di kuburan sendirian, pasti ketakutan kita maksimal. Itu betul. Ya. Tapi ketika kita berjalan di kuburan berdua dengan teman kita, ketakutan kita berkurang. Betul. Tapi kalau kita berjalan rame-rame, ketemu kuntilanak beneran pun dibully kuntilanaknya. Betul. Malah dikeroyok nih. Dikeroyok. Nah, makanya sama kan kalau di dalam dunia saham lu punya komunitas kan. Nah, artinya kan ketika banyak orang kan dia nggak deg-degan kan, ini rugi. Oh, ada teman sharing. Ada teman sharing. Datang sama RPS bareng-bareng. Nah, makanya kalau di utang kan nggak ada yang kayak gitu. Oh, bener juga. Nah, sementara banyak orang yang ngutang, ya, banyak orang saling tapi ngobrol kan masalah aja ngobrol gitu kan nggak tahu. Bahkan bisa nego kredit nih, nego bunga nih karena informasi itu. Biasanya begini, teori paling gampang ya. Orang ngobrol ke saya, gue masuk di komunitas ya kan, punya utang berapa? 2 miliar, tenang aja, gue kenalin yang utangnya 20 miliar. Jauh lebih rileks. Ngobrol dia, pasti lebih rileks. Nah, ketika kita udah rileks, baru kita bisa cari solusi. Kalau kita nggak rileks, kita lagi deg-degan, nggak bakal ketemu solusi lah. Lu mau cari bagaimanapun nggak akan ketemu, ilmu sebagus apapun akan mental. Harus rileks dulu. Nah, kuncinya sih di situ. Oke. Jadi kayaknya ini nih CCR nih. Ya. Jadi gue ada workshop namanya Credit Card Revolution buat teman-teman yang menggunakan kartu kredit atau memang pengusaha ataupun pemain saham. Banyak gue pemain saham yang main. Gue sih nggak menganjurkan ya teman-teman beli saham pakai kartu kredit. Jadi gini, kalau biasanya kalau kayak gitu, gue jadi dana cadangan aja. Oh iya. Just backup plan aja. Jadi karena kan seperti gini, gue kan simpel gini. Lu buka bisnis modal 100 juta. Kalau uang lu 1 miliar, lu nggak ada takutnya. Tapi kalau lu buka bisnis modal 100 juta, uangmu cuma 110 juta, itulah yang bikin lu takut. Nah, itu ngeri bro, itu namanya berjudi bro. Nah, aduh. Tapi di CCR ini kita bisa belajar juga ya, gimana caranya bisa buka kartu kredit, ya, cara bisa. nego limit. Gua ajarin gimana caranya lu bisa dicintai bank lah. Wah, itu penting. Jadi bagaimana caranya, walaupun bisnis lu biasa-biasa aja, tapi di mana bank itu lu kayak seksi gitu. Dan terbukti nih. Yang terbukti. Banyak orang bisa jadi seksi nih gara-gara. Sekarang begini loh, gue bikin kelas 14 tahun. Gue itu sekarang angkatan 635. Sorry bro, angkatan 635. Berapa tahun? 14 tahun. Gila bener nih. Ini berarti udah lulus SMA ya? Ya udah. Iya dong. Karena SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Itu cuman. Ya artinya kan kalau orang tidak ada terbantu, gak mungkin gue bisa punya batch begitu banyak. Iya itu betul.
Wah, luar biasa juga nih si Bro Roy ini nih. Ada tambahan berita, Bro. Apa tuh? Iya. Apa? Menarik nih. Buat 41 kartu kredit bodong, pegawai bank di BSD bobol dana 5,1 miliar. Ini adalah ketika ilmu yang diajarkan digunakan untuk hal yang tidak bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang orang itu begini. Sometimes kan kita itu ada edit, istilahnya kita itu kan melakukan make up itu ada yang legal, ada yang ilegal. Tapi kata kuncinya kan ketika gua ngajarin orang itu kan bukan berarti niatnya adalah ngemplang. Iya. Nah, kalau yang kayak gini-gini kebanyakan mentalnya niatnya udah begitu ya. Niatnya udah penjahat gitu loh. Kalau ada 40 kartu kredit tuh wajar apa nggak wajar? Bank itu ada 26 bank ya. Gua sendiri punya 34 ya. Lu punya 34? 34 total 2 miliar. Dompet lu tebel dong. Tapi gua nggak pernah bawa di rumah selalu. Oh, kita nggak lu aktivasi? Ada aktivasi tapi kan ada manajemen sendiri, ada orang yang untuk ngurusin sendiri. Astaga, jadi punya sistem manajemen kartu kredit nih. Iya. Karena gini, orang punya kartu kredit ya, kalau udah punya banyak, lu harus punya manage. Kalau nggak manage, apa nggak tiada hari ngurusin jatuh tempo? Iya sih. Tapi kalau udah kayak gitu, kapan mikirin bisnis? Jadi udah kayak aset ya lebih gini ya. Kayak orang punya banyak rumah, properti, ya butuh property manager. Tapi lu asetnya dalam bentuk kartu kredit ini. Ya itulah. Ya sama kayak saham kan, punya banyak saham kan ada manajemennya juga kan? Betul. Ya sama. Ya, betul. Kita itu sebenarnya sama tapi dengan berbeda. Ini perspektif. Nah. Gue belajar hal baru nih. Ini perspektif. Jadi sebuah kartu itu is an asset. Unik nih bro. Boleh. Sekarang satu kartu bisa limit 100-200 juta. Ada 26 bank. Nah kalau per satu dapat 100 juta kan udah 2 miliar. Yeah. Dana, istilahnya lu dana cadangan yang tanpa jaminan. Lu tidak perlu menggadaikan sertifikat ataupun BPKB. Enaknya di kartu kredit ya, kita pakai hari ini, bulan depan tuh kita bisa banyak opsi. Mau dirubah cicilan bisa, mau dibayar cuman bunga saja bisa, pokoknya nggak dibayar, itu bisa. Oh yang penting bayar 2,5% itu? Iya. Lu ini harusnya di endorse ya sama Mastercard Visa ya? Ya harusnya, cuman kan kartu kredit itu kan sebenarnya kalau secara aturan kan bukan untuk bisnis, untuk konsumtif. Karena patokannya dari sana ya. Enggak, ya kan kita ini kan ya kayak pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Iya. Kalau nggak ada gua itu perusahaan kartu kredit udah bangkrut kemakan pay letter. Ini true story lo, bener lo. Jangan kaget ya, gue yakin banyak perusahaan kartu kredit lagi dagdikduk nih. Kalau kemakan pay letter ini, ya. Padahal banyak yang dieksplorasi dari kartu kredit kalau kita kreatif dan istilah jalurnya kan tidak ada korban gitu loh. Betul. Gue kalau ngajarin orang kan begini, rata-rata kan murid gue tuh ya punya kartu kredit 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, tapi pemakaian paling cuma 10%, 20%. Kalau orang ada yang ngajarin kartu kredit kemudian pakai 100%, itu namanya teori bunuh diri. Wah itu kacau itu. Itu kacau. Gue selama ini nganggap kartu kredit itu lebih buat dapat diskon tuh satu. Itu bisa juga kedua, digunakan hal yang seperti itu. Dapat KrisFlyer, that's it. Ternyata ini ada lagi buat bisnis. Wis. Dan ternyata banyak yang melakukan itu ya. Banyak. Pengusaha-pengusaha banyak tuh. Banyak. Gile. Gua rasa ini hal yang inovatif ya di Indonesia ya. Kita kan mainnya kan underground. Lu gak pernah ya. disemprit apa sama Bank Indonesia? Nggak pernah sih. Karena kan begini ya, gue tidak merugikan siapapun. Oh yang penting kan bayar. Iya yang penting kan bayar. Gue nggak pernah ngajarin orang untuk macet. Orang datang ke gue itu posisinya udah macet, ya beda kasus ya. Kalau orang datang ke gue posisi udah macet ya udah beda kasus. Tapi kan gue selalu ngajarin yang benar. Pertanyaannya, pernah nggak bang ngajarin penggunanya cara yang benar? Kan nggak pernah. Oh, mereka ngajarin dia lu cuma fokus jualan, tapi nggak pernah ngajarin mengedukasi cara menggunakannya. Kalau gua kan mengedukasi cara menggunakannya dengan benar. Lu kalau bisnis baru ya jangan gesek kartu kredit. Lu bisnis lu jalan dulu bagus sampai lu baca lah ya. Minimal gini, biasanya definisi orang kurang modal adalah ketika dia sudah menikmati namanya happy problem. Problem tapi happy. Problem yang bagus. Problem yang bagus. Pak, saya nggak bisa nih, saya permintaan ada 100 juta, uang saya cuma 30, berarti kan happy problem. Di saat itu lalu bisa pakai. Betul. Tapi kalau, Pak, bisnis saya sepi, saya kurang modal, matamu. Berat nih, ini maksudnya gini bro, lu bisnis bagus, dapat orderan mendadak, mesin lu nggak cukup, harus nambah mesin baru. Itulah pakai itu. Iya. Itu good problem. Bisnis sepi, nggak ada customer, nambah cari utang, buat apa? Malah buat buka usaha baru yang belum tentu untung juga. Nah, orang itu biasanya gini, ketika orang itu bermasalah, dia itu selalu mempunyai halusinasi bahwa mendapatkan income yang lain adalah dengan membuka usaha baru. Padahal zaman sekarang buka usaha baru itu susah setengah mati. Tokopedia aja berapa tahun nggak pernah untung.
Ambil contohnya ekstrim nih. Iya. Minusnya triliunan kan ya. Apalagi yang usaha kita kan sudah terbiasa dengan attitude bakar duit di awal. Iya. Lu beli saham gak sih by the way? Gue pernah ada beberapa, tapi nggak terlalu aktif. Gue tuh terus terang aja kalau lihat laporan keuangan tuh agak pusing. Berarti aliran bisnis real. Iya. Makanya gue seneng banget denger cerita bisnis real nih. Invest di film. Apalagi bro, invest yang lu pernah bikin yang aneh-aneh? Gue dulu pernah invest kayak di bengkel apa segala. Tapi gini, ketika gue menawarkan investasi, gue harus tahu bahwa kendalinya di tangan gue dulu. Jadi kalau gagal apa segala yang disalahin gue gitu loh. Banyak orang, misalnya contoh pembicara, banyak kan kalau gue mau nawarin orang aja banyak sekarang yang ngasih project tuh banyak. Tapi kalau kendalinya nggak, tombolnya di tangan gue, kalau ada masalah kan gue yang kena. Iya. Jadi gue selama ini benar-benar gue kalkulasi nih. Kalau gagal seperti ini, kalau seperti ini, gue jalan. Ya terbukti sampai hari ini gue tidak pernah ngecewakan murid-murid gue. Sampai kadang bisnis pun kadang ada yang rugi, ada yang untung. Tapi ketika rugi pun juga semua udah all by design, udah terukur gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Ya, gua sih nah cuman kan kemarin di project film ini menariknya project film ini kan kita bikin project filmnya tayang di bioskop. Kalau udah kan totalan selesai beres. Oh, udah langsung bagi ke arisan ya? Iya, bagi arisan selesai kan bikin project baru lagi itu, nggak terikat gitu loh. Karena kan kalau kita bikin contoh nih, kita bikin klub malam, mati dong ya, itu nggak invest di situ kan bertahun-tahun tuh. Iya betul. Nah selama ini bertahun-tahun kan banyak ada kendala rugi, entah masalah operasional apa segala, nanti malah ribet lah ngurusin banyak orang. Lebih enak yang gini by project. Project selesai ya, udah kalau penontonnya kan ya kita nggak hilang duit sih, tapi kan berkurang. Tapi kalau untung ya double, udah gitu aja. Jadi gue melihat kayak sweet spot gitu loh. Gue seneng di sini ya karena satu ya sistemnya itu jadi nggak memberatkan. Maksudnya? Kan kita nggak ada tanggung jawab moral untuk mengawal investasi ini sampai the end of time gitu loh. Sampai unlimited lah. Kalau gue ngajakin lu bikin perusahaan kan gue harus punya kewajiban untuk ngawal perusahaan ini. Betul. Nah itu beban tuh. Itu beban. Banyak orang kayaknya capek banget cari-cari duit investor, padahal pusing juga lu ngelola duit investasi. Itu tanggung jawab lu. Tapi kalau gue bikin film kan sudah jelas kan, film jadi tayang selesai bagi beres, nggak ada beban. Oh itu jauh lebih enak tuh. Kompetisi nggak susah. Lu deteksi nggak tuh kompetitor? Gue dengar katanya susah ya dapat layar bioskop. Ya memang yang susah itu nunggu XX1-nya. Tapi kan ya tinggal sabar-sabaran aja sih. Pasti dapat tapi layar. Pasti dapat. Apa perlu DP yang kayak begitu? Biasanya ada jalur orang dalam atau jalur ribet banget bisnis begini aja pakai ordal nih. Kadang-kadang kan begini, kalau di dalam dunia film tuh kan kita kadang-kadang bisa beli slot dari studio besar, kita pakai namanya studio besar, tapi kan itu menjadi biaya. Kemarin itu kan kita kalkulasi daripada kita bayarin kayak begini, lebih baik kita nunggu waktu itu lebih. Atau juga produknya nggak ada luarsa ya? Nggak, film kita nggak ada luarsa. Nomor satu, film kita bagus gitu loh. Jadi beberapa film responnya bagus karena kan udah viral. Dunia istilahnya gereja setan itu kan satu yang viral kan. Itu cara marketingnya gimana? Cara marketingnya ada tim marketing sendiri. Ada marketing sendiri. Tapi ya kalau film sih ya gitu-gitu aja sih ya. Tetap menjaga bagaimana viral kan, ada di Twitter, di TikTok, apa segala. Gue khusus film horor ya, ada satu yang gue menarik ini investment case study yang paling bagus. Jadi di Inggris atau di Amerika modalnya cuma handycam sama handphone, bawa jalan-jalan. Filmnya pun nggak nyampe 1 jam, tapi modalnya itu cuma 800 juta. Iya. Penghasilannya ya itu the mystery of film itu begitu. Bisa modal besar belum tentu banyak, modal kecil belum tentu ini. Cuma kan begini, kalau kita berbicara film, kenapa sih film horor, komedi? Karena kalau film drama kan ada Netflix ya. Orang itu kalau cuma sekedar drama, sometimes ya dia nunggu OTT lah gitu loh. Selesai. Kalau horor itu kan kita kan cari, jump scare-nya apa segala kan. Rakyat Indonesia ini kan sudah stres mikirin angsuran dan pinjol. Dia butuh refresh gitu loh. Ini ngerti banget nih, korban pinjol nih. Butuh hiburan. Butuh hiburan. Roller gitu coaster ya. Roller coasternya kan bisa deg-degannya itu kan bikin orang yang itulah kenapa ya segmen masyarakat kita ini senang film horor memang. Cuman memang kan film horor itu kan mulai agak jenuh ya, karena kan ya segmennya kan kalau nggak topik Islam, kemudian kejawen, nah kita mau membuat sebuah terobosan itu loh.
Belum ada tuh horor alien bro. Diculik alien di Indonesia belum ada tuh. Belum ada. Kalau pocong banyak ya? Pocong banyak. Gue suka tuh horor yang dibikin orang yang Key and Peele itu ada konsepnya yang psychological thriller. Ternyata dia diculik, rohnya diambil, dipindahin orang. Wah itu tingkat tinggi lah. Tingkat tinggi tuh. Itu bagus untuk film, tapi kalau untuk penonton bioskop gua rasa kok agak berat. Terlalu pusing mereka itu. Gue sebenarnya ada satu rencana nanti kalau ini proyek selesai, gue mau bikin horor vampir. Banyak dong. Vampir Cina tapi yang di Indonesia. Vampir Cina di Indonesia. Lo inget gak vampir zaman kita kecil kan ada film? Gue senang nonton begini kan. Gue fans bener. Gue suka nonton film itu. Nah tapi kita remake dengan versi di Indonesia. Bukan berarti kemudian tetap itu kan ceritanya kan kita udah ada skripnya. Pakai baju tradisional Manchuria jadi itu gitu. Ceritanya kan ada pejabat yang pindah ke sini. Jadi ini kemudian dikutuk, kemudian dikubur. Nah pas kuburnya, pas lagi zaman perang itu kuburnya ada yang ngerampok di situ. Jalan kutukannya. Jalan kutukannya zombie gitu kan. Itu tuh terus bisa nularin orang lagi. Iya bisa nularin orang. Kayak gitu. Zombie lah. Iya kayak zombie. Sebenarnya kan kayak zombie. Cuman kan itu nostalgia kita waktu kecil kan nonton itu kan seneng ya kan kita lihat gitu itu ya. Lo kayaknya fans banget ya film horor ya? Ya eksplorasi ya. Eksplorasi. Karena eksplorasi bisa kan, kalau drama kan kita harus sukses set story apa segala gitu kan beda, nggak genrenya nggak beda kan, kita genre deg-degan. Sedang kalau bikin film thriller tuh mahal bos. Karena suspense, action. Ya kayak contoh gitu. 13 bom itu ngabisin duit berapa puluh miliar itu. Nggak tahu. Balik nggak itu gak jelas tuh. Oh karena patokannya dari 17.500 itu ya, kali berapa kursi yang laku. Karena kan ngeledakin bom apa segala kan ya. Itu walaupun di skin cuman berapa menit tapi kan ngabisin duit banyak gitu. Kalau itu kan kalau jual ke bioskop ya 17.500 itu. Kalau jual ke Netflix ada. Jadi itu namanya OTT. OTT itu kan banyak, ada Netflix, ada Prime, ada Disney. Itu per tahun ya kontraknya ya. Per tahun itu average antara 800 sampai 1,5 M lah. Itu konsepnya bagi hasil ya? Enggak, dia sewa kita. Beli putus. Dia beli putus. Tapi dalam jangka waktu ya. 1,5 M itu per OTT. Per tahun, per OTT. Tapi biasanya kan kalau udah di OTT satu nggak bisa ke tempat lain. Oh, udah dikunci ya. Cuman kalau ini udah selesai kontraknya mau dilempar ke tempat lain boleh. Tapi kan kalau film lama lebih murah lagi. Oh paham. Itu like salah satu jadi exit strategi ya. Bisa itu masuk ke sana. Jadi income-nya ada dua, dari pihak OTT juga dari situ. Yang offline sama online ya. Yes. Oh, berarti lo ada rencana juga dong ke sana? Oh ya semua pasti seperti itu. Belum lagi kalau laku banget bisa dibikin gamenya, bisa dibikin mainannya. Yang pasti kalau laku banget dibikin seri kedua. Dibikin seri kedua. Lama kayak tersanjung nih. Sampai tersanjung 6 nih nanti muncul nih. Mongol muncul 6 kali nih boleh juga nih. Bro, gue mau tanya ini agak tragis. Yes. Cerita paling sedih apa yang lo pernah temui terkait investasi bodong nih? Cerita paling sedih itu ya pasti bunuh diri paling banyak ya. Lo pernah ketemu? Hah? Pernah ketemu ada? Ada. Karena dia invest, terus nggak kuat ya kan bunuh diri. Orang Indonesia? Orang Indonesia. 3 hari sebelumnya DM gua. Maksudnya? DM gua. 3 hari sebelumnya DM lu? Gua kasih solusi. Terus? Kemudian. Dan dia kasih tau lu gak mau bunuh diri? Enggak. Lu taunya kapan? Di berita. Terkenal dong berarti orangnya. Kalau sampai masuk berita. Enggak, karena ada kan orang ini kan loh. Ciri-cirinya kok sama gitu kan. Aduh, deg-degan gue. Gue takut tuh. Kenapa dia sampai bunuh diri? Dia investasi pakai utang berarti. Malu. Oh, lebih ke malu ya? Sebenarnya bukan masalah utang, malu. Kadang-kadang orang itu. Jadi contoh gini ya, kenapa banyak kasus-kasus bunuh diri sebenarnya kan malu, harga diri yang sebenarnya tidak berharga sih. Gengsinya itu. Gengsi itu, orang-orang itu gengsi. Padahal ya sudah, kalau mau pakai utang pun utang nggak bayar, nggak ada ceritanya di penjara kok di Indonesia. Adanya dikejar debt collector. Dikejar debt collector, dimaki-maki, di blacklist begitu aja kan. Nggak perlu sampai bunuh diri ya? Nggak perlu sampai bunuh diri, kadang-kadang malu itu yang membuat mereka itu ini. Emang nilainya berapa sih? Nggak banyak. Jadi kita jangan lihat nilai ya. Ada orang yang hilang puluhan miliar masih ketawa, ada. Ada orang yang cuma hilang 50 juta kemudian bunuh diri. Bunuh diri, ada. Wis, ini sangat disayangkan ya. Dan rata-rata orang-orang itu adalah orang-orang introvert. Yang bunuh diri nih. Yang bunuh diri orang-orang introvert. Oh, ini good input nih.
Solusinya apa tuh bro? Lu boleh sharing nggak di sini? Solusinya adalah bergaul dengan banyak orang. Bergaul dengan banyak orang, banyak ngobrol, yang sama-sama punya masalah. Masalah dikejar debt collector. Bro, satu nih yang gue mau bahas terakhir ya, kalau boleh ya. Boleh. Terkait dengan investasi bodong atau P2P segala macam, kita sempat interaksi juga tuh di Instagram, karena kita bahas tentang bisnis yang di Kamboja. Jadi ini karena gue berangkat dari salah satu anggota tim kita yang pernah dibawa ke sana, ditawarin kerja di sana sebagai programmer, bla 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 bla. Ternyata di sana dia disekap berhari-hari, even ditaruh di hotel mewah loh. Ada fasilitasnya segala macam. Ternyata di situ bikin aplikasi, mungkin aplikasi bodong ya, gue nggak tahu. Dia juga mungkin malu juga buat cerita ya. Jadi gini, di Kamboja dan Myanmar itu kan ada namanya crime factory. Jadi pabrik kejahatan lah. Jadi di sana kayak contoh yang lu bahas perang di Myanmar, yang perang di Myanmar lu pernah nonton dulu kan? Itu kan dibiayai dari crime factory itu. Modalnya dari situ. Iya, KRN itu kan dari bikin crime factory. Jadi di situ tuh lu bebas mau bikin apapun, semua bentuk kejahatan, mulai dari judi online, scammer yang love scam, ya kan pura-pura jadi pacar apa segala, kemudian APK Ponzi, Ponzi, kemudian scammer yang lain itu semua jadi kayak scam gitu. Pemerintah tahu dan itu menjadi sumber pendanaan perlawanan perang-perang di situ. Dan itu yang jadi gini, ini kan kejahatan yang lompat ya kan, korbannya di Indonesia, pelakunya di sana. Itu memang skenarionya di skenario seperti itu. Karena kalau kejahatannya di sini, pelakunya di sini, gampang ditangkap. Tapi kalau di situ kan kalau nggak bener-bener kejadian yang luar biasa nggak bisa. Dan itu memang kenyataan real case study seperti itu. Nah mereka itu kan memberikan biasanya kan memberikan itu namanya lowongan kerja bodong. Iya. Lowongan kerja bodong. Nah lowongan kerja bodong. Jadi ditawarin kerja di Kamboja, di Thailand. Lu nggak perlu apa, yang penting lu cuma bisa bahasa Inggris. Gaji 17 juta, 15 juta. Tugasnya ngapain? Oh nanti lu jadi CS, ngomongnya begitu. Nah habis dari sana ya sudah lu dijual human trafficking. Buat nipu orang? Iya, buat nipu orang. Dijual ya kan, lu dijual buat nipu orang. Lu kalau nggak mencapai target lu disiksa. Oh, ada KPI-nya juga ya? Iya. Tapi dapat duit dong? Duit nggak banyak. Oh, nggak 17 juta itu nggak? Enggak. Oh, itu palsu? Palsu gitu loh. Lu kan harus bayar biaya apa dulu gitu kan. Tiket pesawat lah. Dan rata-rata pemiliknya bosnya adalah orang Cina daratan. Iya. Nah, kadang-kadang mereka itu nggak manusiawinya adalah apa? Gue pernah kejadian ya, salah satu kan korbannya pernah ke tempat gue tuh kan. Lu kalau nggak masuk KPI, lu harus ganti dengan darah lu. Nyawa maksudnya? Enggak, donor. Donor darah untuk dijual. Jual darah ya. Jadi ini pabrik darah nih. Loh, dia bilang orang Cina itu kok gitu. Jadi gini, dia orang-orang penjahat itu punya mindset bahwa dia tuh kalau disiksa baru keluar hokinya. Oh, buat gali hokinya nih. Orang itu kalau disiksa baru keluar hokinya. The power of kepepetnya itu keluar gitu. Biar dia makin sadis lagi tuh cari korban. Iya, cari korban sadis lagi. Dan terbukti itu bisa begitu. Iya kayak gitu. Dan kemudian kalau mau lepas keluarga harus bayarin. Bail out ya? Bail out. Bayar. Emang tapi kalau di Cina itu dilawan sih. Memang orang Cina juga udah khawatir pemerintah Cina ya. Makanya karena banyak juga warga mereka banyak jadi korban juga loh. Makanya mereka kan di Kamboja dan di Myanmar. Nyarangnya di situ. Makanya kan di Cina kan sampai bikin film propaganda. Bagusnya pemerintah Cina adalah melawan scammer ini. Pakai propaganda. Dia bikin film namanya No More Bets. Ini adalah film yang dibiayai oleh pemerintah Cina. Di situ dijelasin jelas dari lowongan kerja bodong itu kemudian kalau diapain itu. Jadi gini, gue lihat film itu, kemudian gue wawancara sama orang, kejadiannya sama persis. Sama persis di film itu. Nah tapi di Indonesia itu kan nggak ada, anti scammer itu kan nggak ada. Oh, pemerintah nggak turun ya di situ ya. Harusnya program investasi anti investasi bodong itu gitu dong. Masalah di Indonesia nih, semoga didengar ya. Kejahatan investasi bodong ini sama kayak kejahatan bom bunuh diri. Kenapa? Kalau bom bunuh diri, ya, dia sebelum melakukan aksi, dia melakukan kejahatan nggak? Enggak.
Bisa nangkep nggak? Kalau nggak ada? Enggak. Tapi ketika setelah kejadian jeder, udah terjadi kejahatan, nangkep juga nggak bisa kan? Udah telat. Karena udah mati semua. Iya. Makanya ada datasemen khusus 88 yang bisa mencegah melakukan eksekusi sebelum terjadi masalah. Nah, kalau investasi bodong kan begitu. Investasi bodong itu sebelum scam, semua adalah penikmat. Ya kan, semua adalah penikmat nih, ya kan? Tapi begitu scam, semua jadi korban. Makanya kadang-kadang gue teriak-teriak investasi bodong itu capek juga kalau negara nggak berperan gitu loh. Ini pasti bodong, kayak lawan kerja bodong, apa segala itu banyak. Tapi kan mau lapor polisi, dia belum jadi korban kok. Dia masih menikmati? Iya, masih nggak ada korban. Karena kan deliknya undang-undang kan 378 penipuan tuh kan harus ada korban dulu, baru melapor. Kalau masih indikasi enggak ya? Ini malah untung malah. Iya, nah problemnya kalau udah scam ya udah kabur semua. Jadi solusinya gimana? Harus ada undang-undang khusus di situ, mencegah. Sebenarnya ada namanya SBI kan, Satgas Waspada Investasi. Cuman nggak tahu melempem tuh. Gua aja gara-gara lu jadi tahu. Satgas Waspada Investasi. Melempem. Harusnya dia bisa nyegah. Hal-hal kayak gini tuh gampang. Gua aja seorang diri aja bisa kok. Hajar semua. Lu kasih nama aja lu bisa sebenarnya, lu tahu lah. Gua di sini ini. Lo gua sampai gue tuh perusahaan ya, kayak contoh ya, ini coba dianu kan. Ada perusahaan sekarang jalan namanya MSL. Ini masih jalan. Kerja investasi bodong. Ini penipuan. Per hari masih ada? Masih ada, jalan. Ini penipuan. Lu berani ngomong? Berani. Kalau dia nggak terima, ya gugat gue undang-undang TE, kita buktikan. Kantornya di Jakarta? Nggak, jadi gini, mereka ini adalah orang-orang dari Kamboja yang kemudian ngajak orang-orang daerah untuk bikin kantor fisik di sini gitu loh. Jadi mereka itu diperalat. Oh, kantor proksi nih. Kantor-kantor proksi. Jadi akhirnya kan yang kena itu orang daerah-daerah, orang Papua, orang ini kalau di Jakarta udah enggak itu kan. Bosnya yang di sana enggak? Enggak, tapi tiba-tiba scam. Ini kan sama kayak dulu ada kasus namanya Jomingo. Banyak pokoknya itu polanya sama persis plek ketiplek, cuman gonta-ganti judul terus, tapi ya makan banyak korban. Ya. Gila ya, lu aja sampai bisa tahu ya begitu ya. Berarti harusnya mereka tahu dong kalau lu aja tahu. Ya harusnya tahu, tapi kan polisi tidak bisa bertindak sebelum ada korban. Betul juga sih, nggak ada legalitasnya dia nangkep. Dasarnya apa ya? Ya gue kadang-kadang orang ini, Pak tangkap Pak, lo ya gue influencer bukan polisi bos. Lu kira lu detektif kali ya mereka nih. Makanya gue gemes kalau ada bisa jabatan jadi ketua Satgas Waspada, gue berantas itu udah. Sapu bersih ya bro. Sapu bersih gampang kok itu. Ngeceknya gampang. Lihat aja dari alur uangnya kan jelas. Rata-rata kan kayak gitu itu kan ngomongnya narasinya untuk kerja A, B, C, kenyataannya duit cuma diputar doang. Dan berarti ini tinggal masalah kemauan juga nih. Iya. Berarti saat ini belum mau. Lebih ke sana ya. Belum mau. Alasannya mungkin kenapa ya? Karena uangnya terlalu gede kali. Ya satu begini ya, mereka nggak mikirin, ya sekali lagi kan, harusnya negara itu mikirin rakyatnya kayak anaknya kan, karena ini kan yang nanti yang cari duit negara itu kan, ya kan yang nyari duit negara itu kan ya rakyatnya penjajah taxpayer kan. Nah sekarang kalau bibit-bibit unggul lu kena virus-virus kayak begitu, gimana caranya lu mau panen? Gimana caranya lu mau Indonesia emas? Yang ada Indonesia keropos. Which is itu sebenarnya generasi selanjutnya tuh yang bakal ngelit kita tuh. Iya, kalau kita mah udah tua mati, kan mati anak-anak muda kita. Nah, ternyata sosok Roy Sakti ini sangat peduli nih dengan generasi emas Indonesia nih. Nggak kelihatan. Tapi yang diomongin ini tentang masa depan, bukan hari ini ya. Iya. Dan ini lebih bahaya nih, 10 tahun, 20 tahun lagi dampaknya bisa lebih fatal ya. Lu sekarang kan begini ya, kalau kita lu saham, BUMN kan banyak melakukan skema ponzi. Masa sih? Iyalah. Gimana caranya branding sebagus mungkin apa segala, ya kan? Nanti masalah warisan pemerintah berikutnya nanggung utang banyak kan bodo amat. Betul gak sebetulnya? Betul. Yang penting dihabisin dulu sekarang. Dihabisin dulu sekarang. Aduh, ngeri juga nih. Aduh, tapi itu realita ya? Ya itu realita. Realita. Dan ya itulah investasi. Jadi kita masih pinter-pinter nih buat milih-milih itu semua. Lu ada tips nggak? Sekali lagi kan gue yakin lu ketemu begitu banyak orang, ketemu begitu banyak scammer. Yes. Penonton kita ada investor. Salah satu ciri. Jadi gini, ketika kita melihat seseorang menyampaikan sesuatu, kita harus melihat apa yang tersurat dan apa yang tersirat. Yaitu? Ya, apa yang di atas, apa yang binit itu loh.
dia maksudnya ngomong itu apa sih gitu loh. Tujuannya Jangan apa sih? jangan omongannya itu maksudnya apa, tapi dia mau ngomong itu maksudnya apa sih gitu loh. Pasti ada udang di balik bakwan gitu loh. Dan biasanya orang itu punya pola sendiri. Kayak contoh biasanya yang tukang IPO kemudian scam itu kan polanya kan ya Dan berulang, orangnya sama itu betul. gitu loh. Iya tahu lah gua. Gue ngajarin itu soalnya ternyata dia lu tahu bener. Iya, polanya itu sama. lagi, itu lagi. Nggak ada ceritanya orang itu berubah itu jarang lah. Habitnya akan sama. Kita tinggal lihat aja historicalnya 2-3 kali melakukan begitu ya, dia akan kedepannya kan gitu juga. Udah. Terus story. Terjadi di bursa efek Konoha. Berulang-ulang. Orang-orangnya sama lagi. Itu lagi kan. Aduh, gile nih. Seru banget ya Mas Roro ini. Ternyata ilmunya banyak banget ya. Dan agak nyerempet-nyerempet nih. Kita boleh bahas itu nggak? Yang lowongan kerja palsu. Iya. Yang APK ya basisnya ya? APK. Orang suruh Jadi gini, sekarang ini banyak lowongan kerja paruh waktu. Jadi ini sebenarnya modus. Kalau dulu kan money game kan real money game, lu naruh duit apa segala. Ya. Nah, orang kan mulai kebaca. Akhirnya sekarang kan dikasih kayak pekerjaan. Lu kerja nge-like aplikasi, nge-like sosmednya orang. Nanti itu dibayar. Random, nanti lu dibayar gitu loh. Beneran lu dibayar? Iya dibayar. Pertama dibayar, tapi lama-lama dia ada levelnya. Level 1, level 2, level 3 dia masih gratis. Lu kalau mau naik lebih besar lagi, lu harus naruh duit. Lu harus naruh duit, nanti dapat lebih besar lagi begitu. Sampai kemudian dia naruh duit gede, hilang. Oh ini metode baru ya. Mereka ini berevolusi terus ya. Iya. Gimana cara ngakalin? Dan kemudian ada juga aplikasi-aplikasi yang seperti yang dipasarkan secara MLM. Artinya kan leader-leader mencari orang, cari orang nanti kamu dapat bonus begitu kan? Di MLM kan. Jatuhnya jadi piramida lagi. Piramida lagi. Banyak kasus itu ribuan udah kebongkar ya. Tapi ya orang Indonesia nggak, kadang-kadang gue tuh bosen bahas investasi bodong kayak begitu tuh. Jangan bosan bro. Karena jarang yang kayak lu bahas begini. Polanya sama, cuman ganti judul. Jadi lebih baik dah gue kasih template aja, nanti judulnya pasang-pasang terus. Nah yang lucu bisa ada orang kena 2 kali 3 kali. Gue pernah ketemu orang kena salah satu yang zaman dulu lah. Trading robot-robot gitu kan. Udah kena nih. Taruh dia mungkin 80 juta lah. Ada lagi kemudian lahir trading lagi. Ngajakin gue soalnya, jadi gue tahu. Lu ngapain ngajak gue? Ben kali ini bener ini, gue udah dapet ini 3% per bulan. Nah yang ini mau naik nih jadi 5% per bulan, lo harus ikut. Ya enggak lah, menurut gue gak masuk akal lu bisnis 5% per bulan konsisten gitu kan. Lama-lama jadi 5% per hari. Wah ini udah gila. Udah gila. Tapi konsisten. Bisa orang masuk ke lubang yang sama berulang-ulang. Itu memang gini, kalau itu namanya pecandu Ponzi ya. Pecandu Ponzi. Dia tuh udah kecanduan Ponzi, dia udah tahu bahwa itu Ponzi, tinggal rule-nya adalah gimana caranya keluar sebelum scam gitu. Udah kayak orang main judi online. Udah pecandu Ponzi. Udah ketagihan. Ayo Ben ikut Ben, tapi nanti setelah 5 hari kita harus kabur Ben. Gue yakin ini Ponzi nih Ben. Ya betul. Lu gak rekomendasikan yang gitu-gitu? Ya, gue tidak merekomendasikan, tapi ya kadang-kadang kita juga gak bisa ngelarang orang kayak begitu ya. Tapi ada kemungkinan ya menang lawan Bandar begitu kan? Ya menang sekali 2 kali habis itu. Sama aja bohong dong. Karena Bandar dilawan ya kan. Dia yang punya kasino ya? Iya dia punya kasino, dilawan yang susah. Satu nih ya, gue mau kasih tahu saking populernya Kamboja sama Myanmar itu. Jadi gue baru tahu ternyata di sana juga di tempat-tempat itu udah banyak kafe-kafe, karaoke segala macem khusus menyediakan lagu-lagu dangdut Indonesia, musik Indonesia, kliennya orang Indonesia juga. Lu makanya kalau lihat ya DJ ke Kamboja kemana itu menghibur admin judi online dan scammer itu. Jadi udah ada kampung-kampung orang Indonesia di sana. Sudah. Wow, terkenal dong orang Indonesia nih sampai ke luar negeri ya. Aduh, gile. Luar biasa lah berarti Indonesia ini mendunia, menguasai Asia Tenggara nih. Paling banyak orang Medan tuh. Karena dekat pesawatnya juga lebih murah. Aduh, Bro Roy, thank you banget nih. Sama-sama. Udah mau datang ke acara kita dapat ilmu banyak nih, fresh from the oven nih. Menarik. Sekali lagi thank you ya Bro Roy Sakti. Sama-sama. Udah mampir kemari. Salam sehat, salam cuan, bye-bye. Panjang berapa lama gitu? Enggak tahu.